Kemudian ada yang komentar, Ustadz katanya dalil ini tidak sahih. Nah, hadis ini kata para ulama, hadisnya tuh dhaif. Tapi dia naik derajatnya menjadi sahih li ghairi. Jadi kalau mau bahas ilmu hadis, duduk. Masya Allah, jangan dikit-dikit dhaif, dikit-dikit tidak ada dalil, dikit-dikit tidak ada tuntun. Ada aturannya, ada tuntunannya. Karena hadis ini banyak riwayatnya. Jalannya tuh banyak. Kalau kita bahas hadis itu ada dari riwayat si fulan, dari riwayat si fulan dikumpulkan, maka menjadi sahih li ghairi. Sahih karena yang lainnya banyak yang meriwayatkan hadis ini. Masya Allah. Jadi untuk dalil tuh kuat. Nah, karena naik ke derajat sahih. Maka dari sujud tadi, duduk dulu istirahat, itu baca tasbih 10 lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Duduk istirahat. Nah, barulah naik Allahu akbar sama seperti tadi. Nah, jadi rakaat pertama. Kalau rakaat kedua Ustaz, rakaat kedua sama. Di at-tahiyat awal baca setelah at-tahiyat awal. Maka ada dua versi. Ada yang sebelum at-tahiyat awal, ada yang sesudah at-tahiyat awal. Nah, tidak masalah. Mau di awal, mau di akhir, yang penting baca 10. Jadi setelah at-tahiyat awal baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Nah, jadi setiap satu rakaat itu jumlahnya 75. Setiap satu rakaat berarti 75 kali 4 300 tasbih yang kita baca. Masya Allah, 300 tasbih sekali sholat. Masya Allah. Jadi ini kita siapkan. Jadi ini pelaksanaan yang luar biasa. Padhalika arba rakaatan istata'ta. Kemudian dilanjutkan. Wa sab'una fi kulli raka'ah wa taf'alu dzalika fi arba' raka'ah. In istata'ta an tusalliyaha fi kulli yaum. Kalau kau mampu lakukan itu setiap hari. Oh, kalau bisa lakukan itu setiap hari. Lumayan juga ini. Masya Allah. Lumayan. Berarti kita menyiapkan waktu khusus untuk sholat tasbih ini. Masya Allah. Jadi baca setiap hari kalau bisa. Fi kulli yaum marrah sekali. Faf'al. Fa in lam taf'al fa fi kulli jum'ah. Kalau tidak sanggup setiap hari, setiap pekan sekali. Masya Allah. Jadi satu pekan sekali, jangan tidak sholat tasbih. Naam. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahr marrah. Kalau tidak sanggup satu pekan sekali, 1 bulan sekali jadilah. Masya Allah, 1 bulan sekali. Masya Allah. Jadi pilih kapan waktunya, silakan dilakukan. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanah marrah. Kalau tidak sanggup juga, setahun sekali. Nah, setahun sekali kapanpun itu terserah, mau waktu apapun. Karena sholat tasbih ini termasuk nanti sholat mutlak, sholat yang tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat, mau kapanpun, di pagi, siang, sore, malam, boleh aja. Mau sholat tasbih fi kulli syahr fi kulli sanah fa in lam taf'al fa fi umrika marrah. Kalau tidak sanggup setahun sekali, minimal seumur hidup sekali jadilah. Tak baca juga Ustaz innalillahi wa inna ilaihi wal asr. Jadi umur hidup sekali jadilah. Kalau bisa semakin banyak semakin bagus. Ini umpamanya di majelis kita sholat tasbih, nanti aja ngajak sholat tasbih, sholat lagi tidak masalah. Nanti di masjid ada sholat tasbih, sholat lagi tidak masalah. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kata Nabi SAW, lakukan itu. Jadi luar biasa. Kemudian ada yang komentar, Ustadz katanya dalil ini tidak sahih. Nah, hadis ini kata para ulama, hadisnya itu dhaif. Tapi dia naik derajatnya menjadi sahih li ghairi. Jadi kalau mau bahas ilmu hadis, duduk. Masya Allah, jangan dikit-dikit dhaif, dikit-dikit tidak ada dalil, dikit-dikit tidak ada tuntun. Ada aturannya, ada tuntunannya. Karena hadis ini banyak riwayatnya. Jalannya tuh banyak. Kalau kita bahas hadis itu ada dari riwayat si fulan, dari riwayat si fulan dikumpulkan, maka menjadi sahih li ghairi. Sahih karena yang lainnya banyak yang meriwayatkan hadis ini. Masya Allah. Jadi untuk dalil tuh kuat.
karena naik ke derajat sahih. Naam. Fa in hadis salatu tasbih la yazalu an darajatil hasan. Tidak sampai turun ke derajat bawah hasan. Jadi paling bawah itu hasan. Jadi hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Naam, sahih itu kuat, hasan itu bagus, dhaif itu lemah. Naam, lemah. Hadis dhaif ini kata para ulama masih boleh dipakai. Kalau seandainya hadisnya itu dhaif, masih bisa dipakai. Yang pertama, selagi bukan masalah akidah. Dua, selagi bukan masalah halal haram. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih lainnya. Masya Allah. Yang keempat, dia untuk fadhailul a'mal, untuk memotivasi amal. Kalau seandainya itu hadis dhaif, nyata hadis salat tasbih ini naik derajatnya menjadi sahih li ghairi, jadi hadis sahih karena banyak yang meriwayatkannya. Masya Allah, banyak juga yang diriwayatkan dari jalur-jalur Al-Hafiz Musa Al-Madani, Darul Qutni, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud. Nah, kan ahli hadis semua yang meriwayatkan. Masya Allah. Naam. Jadi begitulah. Jadi ini dalil salat tasbih memang kuat, bisa kita amalkan. Masya Allah. Kadang orang tidak mau ngamalkan itu bukan karena tidak ada dalil, karena males. Ada juga. Masya Allah, diajak, oh tidak ada dalil. Padahal ditunjukkan dalil masih tidak galak juga. Penyugo tuh berarti. Penyungkan. Sudahlah, tidak usah ngomong. Walhasil. Jadi semangat kita. Walhasil. Pelaksanaan gimana? Tadi sudah kita sebutkan. Salat tasbih itu terdiri dari 4 rakaat. Setiap rakaat 75 tasbih. Tasbih gimana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah. 300 kali 4 berapa? 3 kali 4? 3 kali 4? 1000. Memang kalau laparnya agak susah ngitung ya. Masya Allah, 1200. Nah, akan jadi sekali sholat itu 1200 tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang kita baca. Masya Allah, ini subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 4, Masya Allah, zikir yang sekali kita baca. Jadi 1200 kali kita baca dalam sholat itu. Masya Allah. Naam, jadi 15 saat setelah baca Fatihah dan surat. 10 setelah doa ruku, setelah doa pada ruku. Yang ke-10 saat tahmid, saat i'tidal, tegak dari ruku. 10 saat sujud. 10 duduk yang terduduk sujud. 10 sujud ya kedua. Kemudian 10 duduk istirahat. Nah, kemudian 10 lagi untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, jadi gimana Ustaz? Ada pertanyaan lagi, gimana cara ngitung tasbihnya Ustaz? Menghitungnya boleh dengan jari. Dengan jari. Jadi karena jari ini kalau bergerak sebanyak apapun tidak membatalkan sholat. Karena anggota tubuh yang kecil. Anggota tubuh yang kecil. Kalau tangan, nah ini tangan ini kalau bergerak 3 kali berturut-turut bisa batal sholat. Tapi kalau jari ini mau gerak 1000 kali tidak membatalkan sholat. Nah, jadi tidak usah ribut gara-gara ada ngerak kan ini. Ada orang ribut gara-gara Ustaz aku runyam samping dia sholat. Ngapa gerak terus jari? Dalam hatiku ngapa kok jingoi jari dia tuh? Sholat tuh lihat jari kita, bukan lihat jari orang. Ini masalah juga. Masya Allah. Ini tidak usah ribut, biarlah mau gerak terserah. Ada tuntunannya, ada aturan semuanya. Walhasil boleh pakai jari. 1, subhanallah, alhamdulillah 2, boleh. Masya Allah. Tapi kalau pakai tangan batal nanti. 1, 2, itu boleh. Itu olahraga. Walhasil. Jadi hitungnya pakai jari atau pakai tasbih boleh juga Ustaz. Mau pakai bencetan, ada tasbih tangan 1, 2, ada masalah. Walhasil. Nah, apakah ada surat tertentu yang harus kita baca? Untuk surat tertentu tidak terdapat riwayat yang menyebutkan itu. Lam yurid takid suratul mu'inat takrim fi salat tasbih. Tidak ada surat khusus. Jadi mau baca surat apapun terserah. Ibu tidak ada khusus, harus baca surat ini, tidak ada. Tidak ada anjuran surat khusus, terserah. Walhasil, ya semakin banyak, semakin panjang, semakin bagus. Tapi kira-kira aja kemampuan kita, insya Allah tidak panjang-panjang. Kalau ada imam ngajak, ayo kita sholat tasbih, imam nak baca Al-Baqarah, lajulah dulu bang. Kalau nak selesai kabari kami. Insya Allah, ini sholat dan lama-lama. Walhasil, memang setiap sholat sunnah itu yang pendek-pendek, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas.
Nah, itu yang paling pendek. Jadi ini andalan kita ini. Masya Allah, biasa kita pakai itu. Jangan turun dari itu. Ada agak kepanjangan kafirun. Anak toina, la ilaha illallah. Ini kafirun, dah pendek. Min antoina pula. Kalau ada yang lebih pendek dari antoina, lanjak ke juga. Wal asid tidak ada khusus. Naam. Di dalam satu kali salam. Jadi 4 rakaat itu satu kali salam. Gimana Ustaz? Bolehkah sholat itu berjamaah? Bolehkah itu walaupun dalam kondisi berjamaah? Boleh. Masya Allah. Memang anjurannya kita sholat kalau dalam hadis ini kan sendirian-sendirian. Tapi kalau dilakukan berjamaah, sah sholatnya. Masya Allah. Boleh. Kita mau sholat jamaah, mau sholat sendirian, itu boleh. Nah, karena sholat mutlak. Sholatul tasbih, nau'un min sholatin nafl mutlak. Nah, sholat tasbih ini termasuk sholat sunnah mutlak. Maka dia tidak dikhususkan waktu, tidak dikhususkan. Maka tidak boleh kita melakukan ini di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Tidak boleh dilakukan. Contoh, saat matahari di atas kepala, tidak boleh sholat tasbih. Kemudian saat setelah sholat asar, tidak boleh sholat tasbih. Atau setelah sholat subuh, tidak boleh sholat tasbih. Saat matahari mau naik seukuran tombak, itu tidak boleh sholat tasbih. Jadi waktu-waktu yang aman. Ya, pagi seperti ini aman, Masya Allah. Walhasil, pagi, malam, siang, itu silakan pakai sholat tasbih. Nah, ini sekelumit tentang sholat tasbih. Ini dalilnya banyak. Walhasil. Jadi yang kita lakukan ini ada tuntunan, ada landasan dan ada aturannya. Masya Allah. Walhasil, mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita. Mudah-mudahan Allah terima kebaikan kita pada hari ini. Amin.